silahkan para bunda yang apa namanya, ya mohon maaf Bunda atas kejadian sebelumnya. Biasanya di laptop saya itu sebelah kanan gitu. Ini. Ya lanjut saja ya Bunda. Izin Umi untuk memulai acara ini. Tes suara saya terdengar jelas Umi? Jelas. Umi mohon maaf atas kejadian barusan. Ya, izin Umi untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa bersama-sama untuk mendapatkan ilmu nanti. Segala puji hanya bagi Allah karena atas karunia dan kasih sayangnya lah pada kesempatan kali ini kita semua bisa hadir di sini dalam acara ini. Salawat beserta salam akan senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabiin dan para pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Dan semoga kita menjadi bagian di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabarnya Bunda yang ada di rumah? Semoga Bunda semua ada dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kebahagiaan, kelapangan hati, juga kesabaran yang tak berbatas. Alhamdulillah, Masya Allah Bunda. Senang sekali saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya dalam acara ini. Semoga ini menjadi salah satu jalan gitu ya untuk menggapai ridhonya Allah. Karena siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah.
Baik Bunda, untuk lebih berkahnya acara ini, kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Etin. Mangga Teh Etin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kameranya dimatiin juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallahu wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Shadaqallahul azim. Baik Bunda, untuk sari tilawah akan dibacakan oleh Ibu Ajat. Ibu Ajat, saya persilahkan. Maaf Ibu, dibuka terlebih dahulu suaranya Bu. Sebentar ya. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karenanya mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.
Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dengan menyebut nama Allah, dengan Maha Benar Allah, dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Etin, Bu Ajat. Semoga dengan diawali dengan tilawah menambah keberkahan acara ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mangga kepada Bunda yang ada di rumah untuk mengikuti menyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya. Indonesia airku tumpah di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Seru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanah. Iya, selanjutnya kita akan menyanyikan Mars Salimah. Bunda, Mars Salimah ini menjadi jati diri buat kami. Ketika kami memulai acara biasanya suka dinyanyikan Mars Salimah. Ya, silakan, selamat menyimak. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menumpah diri untuk membangun peradaban Islam. Recording in progress. Lagi bahasa Inggris. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri, Membangun peradaban Islami. Salimah Kami pernah selalu. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini agak trouble kayaknya. Baik Bunda, ini kita masuk ke acara yang ditunggu ya Bunda. Sebelum kita memulai acara, kita akan membacakan doa dulu. Dipersilakan kepada Ibu Dini untuk membacakan doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar segala kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala sifat alfa kami memohon ridho dan karunia-Mu ya Allah. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini bernilai ibadah, serta jadikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Rob, bimbing kami menjadi ibu yang senantiasa ada dalam tuntunan dan kehidupan. Ya ini aja dulu hadir unggul gitu. Kami lemah, kami tak berdaya tanpa bimbingan dan kasih sayang. Wahai Rob penggenggam jiwa, karuniakan kepada kami lisan yang senantiasa terjaga menyebut asma-Mu, mata yang senantiasa melihat kebaikan, telinga yang senantiasa mendengarkan hal-hal baik, langkah yang senantiasa terbimbing di jalan-Mu. Ya Rahman, kami menyadari amanah ini tidaklah mudah. Menjadi ibu pendidik generasi Robbaniyah. Oleh karena itu, kami mohon ampun atas segala kekurangan dalam menjaga amanah-Mu, menjaga mereka, anak-anak surga, yang kelak harus kami kembalikan ke surga-Mu. La haula wa la quwata illa billah. Berikanlah kami keluasan hati dalam menghadapi setiap ujian. Karuniakan kesabaran tanpa batas atas setiap takdir-Mu. Allahumma ij'al auladana auladan solihin, hafizina lil Qur'ani was sunnah, ya wal Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang hafal Al-Quran dan Sunnah, anak yang paham dalam agama, diberkahi kehidupan dunia dan akhiratnya. Kabulkanlah segala permohonan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakillah khair, Teh Dini. Bunda, izinkan terlebih dahulu saya akan memberikan kesempatan sambutan kepada Ketua PC Salimah Parongpong, Ibu Elis. Ibu Elis, mangga saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Ida atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bunda semua? Alhamdulillah senang sekali ya Bunda kita dapat berkumpul di acara KOB. Mungkin di sini ada sebagian Bunda juga yang wajahnya sepertinya sudah tidak asing ya, mungkin ada yang untuk yang kedua kali. Alhamdulillah KOB Salimah Parongpong ini telah melaksanakan webinar ini yang kedua ya. Yang pertama kemarin kita membahas tentang remaja gitu ya, bersama kolaborasi dengan narasumber yang insya Allah ini ya Bunda untuk pemateri kemarin, dan insya Allah sekarang mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena pemateri luar biasa kita sudah datang kepada Dr. Titin. Saya ucapkan selamat datang. Alhamdulillah beliau sudah kontam ya tadi sebelum kita buka acara ini. Ya baik Bunda, mungkin tidak banyak yang dari saya yang saya mau sampaikan. Kita semua
sebagai wanita punya peran penting yang luar biasa ya Bunda ya, dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, dan mungkin mudah-mudahan lewat KOB Salimah Parongpong ini kita bersama-sama bisa belajar banyak ya Bunda untuk bisa menikmati dan melalui proses-proses yang mungkin setiap hari sudah jadi rutinitas yang luar biasa ya. Mungkin banyak kerikil-kerikil atau duri-duri yang sudah dilalui. Untuk itulah karena peran kita luar biasa dan pahala yang akan kita dapatkan juga besar gitu Bunda ya, maka memang butuh ilmu yang kita dapatkan untuk bisa melalui proses yang insya Allah yang Allah kasih ujian kepada kita semua. Mungkin itu sedikit dari saya Bunda. Kalau boleh saya mau berpantun ya, biar bisa mencairkan suasana ya Bunda ya. Pertama, jalan-jalan ke Indonesia, walaupun jauh, pengennya lewat Jatim. Kemudian, jangan resah karena Kapadokia, karena menjadi muslimah tangguh, it's my dream ya Bunda. Mungkin itu sekian, mohon maaf, itu karena sesuatu yang lagi viral ya Bunda ya. Masya Allah. Dan kegalauan yang luar biasa. Mudah-mudahan dari KOB ini kita bisa mengenal tidak sampai terdalam gitu ya Bunda. Ketika sudah mengenal kita bisa mengantisipasinya dan menghalau segala kegelisahan atau keresahan yang berkepanjangan, dan insya Allah kita simak, mungkin dari Bunda semua sudah tidak sabar mendengar dari materi kita, pemateri kita yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Elis. Nah, saatnya pada acara yang kita tunggu-tunggu. Bunda yang berbahagia, apakah kita sebagai seorang wanita pernah merasakan punya beban permasalahan yang sangat berat dan tidak berujung solusi, atau sering merasa tidak bahagia, atau merasa bersalah, mudah marah, merasa lelah, tak berdaya, sering gelisah, malah nggak cuma itu gitu, bahkan mengalami masalah gangguan tidur dan gangguan pola makan, kondisi fisik pun malah bisa ikut terganggu gitu ya. Apa gitu ya yang dimaksud dengan depresi, bagaimana kita bisa mengenali tanda depresi, kemudian bagaimana tips atau kiat yang dapat kita lakukan untuk mengatasi depresi itu. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita seorang dokter psikiater yang berkompeten untuk memberikan wawasan tentang kesehatan jiwa ini. Insya Allah beliau akan memberikan kiat-kiat tips pada kita untuk mengatasi masalah depresi. Beliau adalah Ibu Dr. Titin, SPKJ. Langsung saja kita sambut Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Maksud saya, Assalamualaikum Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya? Terus saya enaknya panggil Umi ini. Apa kabarnya, Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Umi dan keluarga senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Iya, Umi, kami sudah merasa tidak sabar dengan materi yang akan Umi sampaikan. Langsung saja ya Umi untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, para peserta webinar yang saya sayangi, pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersilaturahim walaupun secara online, tapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kita, dan mudah-mudahan di bulan
Sya'ban ini ya, kita memperbanyak lagi amal-amal kita dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan tidak lupa juga kita menambah ilmu kita ya, karena kewajiban menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Saya pada kesempatan ini mungkin diminta ya oleh panitia untuk menjabarkan kepada ibu-ibu tentang bagaimana kita mengenali tanda-tanda depresi pada wanita. Nah, kurikulum vitae saya tadi sudah disampaikan ya oleh panitia. Kita lihat dulu bagaimana angka kejadian depresi ini ya. Kenapa depresi ini menjadi salah satu yang harus dikenali oleh kita? Pertama, ya, menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, ini riset yang paling baru ya, karena Riskesdas ini per berapa tahun sekali ya. Kalau nggak salah yang dulu itu 2013, kemudian 2018, berarti ini riset ini dilakukan per 5 tahun ya. Jadi ini yang terbaru, dikatakan bahwa angka kejadian gangguan cemas dan depresi itu pada rumah tangga di Indonesia itu adalah sekitar 6,1% dari populasi ya, dari penduduk usia lebih dari 15 tahun, atau jumlahnya itu 11 juta orang. Besar ya. Kalau 11 juta orang itu dari jumlah penduduk kita, besar nggak jumlah ini? Ya, ini angka yang besar kalau 6,1%. Di mana ya 91% dari yang mengalami gangguan cemas dan depresi itu tidak menjalani pengobatan dan dia akhirnya bertambah parah. Nah, kenapa kira-kira orang-orang tidak mencari pengobatan? Karena mungkin ya masih ada stigma di masyarakat kita bahwa kalau orang misalnya mengalami gangguan mood sedih gitu, orang malu untuk mengungkapkan. Ya, kalau misalnya mereka curhat saja dikatakan, ayo ya ditingkatkan lagi ya keimanannya. Mungkin kamu kurang ibadah, mungkin kamu ini. Jadi bukannya dia bertambah baik ya, tapi judge ya bahwa dia kurang sabar, dia kurang ibadah dan segala macamnya. Sehingga kadang-kadang orang yang mengalami depresi itu lebih banyak memendam sendiri dan tidak mencari pertolongan. Berikutnya, orang dengan depresi berat itu sering disertai keinginan mengakhiri hidup. Nah, ini yang lebih bahaya ya. Dia tidak bisa curhat, dia malu berobat, kemudian ada keinginan-keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, kebayang kalau seandainya yang 11 juta orang ini ada di antara keluarga kita, ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara teman-teman kita, apakah kita tidak terniat untuk membantunya ya, dan mudah-mudahan bahkan tidak terjadi pada diri-diri kita. Di dunia ya, setiap 40 detik sekali ada satu orang yang mati karena bunuh diri. Nah, ini di dunia. Angkanya kalau di Indonesia saja 6,1%. Di dunia 40 detik sekali ada satu orang yang mati karena bunuh diri. Ya, mungkin kalau misalnya kita lihat di beberapa medsos ya, ada orang yang menjatuhkan dirinya dari lantai tingkat berapa di sebuah apartemen, kemudian tidak selamat, dan setiap kita buka medsos itu ada aja berita-berita yang seperti ini yang bisa kita saksikan. Bagi yang mengalami depresi berat, keinginan bunuh diri itu biasanya melintas atau ada dalam pikiran mereka. Nah, melintas ada, kalau kita menyebutnya ide suicidal ya. Jadi dia ada pikiran-pikiran, untuk apa saya hidup, untuk apa saya ada di dunia ini. Kalau mereka kadang-kadang bilang ingin pergi jauh. Nah, nggak tahu kita jauhnya seperti apa yang terbayang, tapi itulah yang sering mereka ungkapkan. Wanita yang mempunyai wanita ya mempunyai angka 2 kali lebih besar dari laki-laki. Nah, kenapa tema ini itu diangkat untuk kita? Karena memang kecenderungan
wanita untuk mendapatkan depresi itu adalah 2 kali lipatnya dari laki-laki. Nah, ancaman juga kan buat kita. Kita lihat terdefinisi dulu. Apa yang dimaksud dengan gangguan depresi? Gangguan depresi adalah ya kondisi yang sedih, kemudian murung, semangat menurun, ada perasaan merasa bersalah, pesimis, ada gangguan tidur, hilang nafsu makan, atau bahkan berlebih nafsu makan, ada konsentrasi atau perhatian yang berkurang, serta adanya ide bunuh diri. Ini kumpulan-kumpulan dari gejala. Kalau kita bercerita tentang gangguan, itu adalah kumpulan dari gejala. Jadi tidak satu saja. Kalau hanya orang mengeluh sedih, ada gejala-gejala yang lain, dia belum tentu depresi. Tapi kalau sudah ada kumpulan-kumpulan dari gejala ini yang kita sebut dengan gangguan depresi. Nah, jadi secara definisi tadi, kita ketahui bahwa gangguan depresi itu adalah perasaan sedih atau murung yang mendalam dan menetap lebih dari 2 minggu berturut-turut, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, jadi kalau kumpulan-kumpulan gejala yang disebutkan tadi, ada 3 urutan teratas, ya kita sebut dengan gejala utama atau gejala mayor. Ya, apa itu? Perasaan sedih dan murung, ya, yang mendalam. Kemudian adanya semangat yang menurun, yang kita sebut dengan demotivasi atau motivasi yang tidak ada, ya. Kemudian mudah lelah. Nah, ini hati-hati orang yang tidak bekerja keras, yang tidak membanting tulang, tapi pada saat habis tidur itu yang harusnya dia segar, dia merasa kecapean. Nah, ini sering sekali diungkapkan, kenapa ya saya habis bangun tidur itu tidak ada tenaga, pinginnya tidur aja sepanjang hari, pinginnya tidur sepanjang hari, pinginnya rebahan sepanjang hari karena tidak ada tenaga. Nah, 3 yang saya kasih merah ini adalah kita sebut 3 gejala utama dari depresi. Dan yang di bawahnya rasa percaya diri menurun, menjadi pesimis, ada gangguan tidur, hilang nafsu makan, konsentrasi perhatian berkurang, dan ide atau tindakan berdiri itu kita sebut gejala minor atau gejala tambahan, ya. Diingat-ingat ya, karena nanti bagaimana derajat depresi ini akan ditentukan oleh berapa banyak gejala mayor dan berapa banyak gejala minor, ya. Itu yang harus kita ingat-ingat. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi bahwa pengertian umumnya ya ada suasana depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, mudah lelah dan berkurangnya aktivitas. Terdapat 3 variasi episodenya. Yang pertama adalah episode ringan, ya, episode sedang dan berat. Ya. Jadi ada ringan, sedang, berat. Itu yang harus kita pahami. Berikutnya, penegakan diagnosis dibutuhkan waktu paling sedikit 2 minggu. Jadi kalau misalnya dia kurang dari minggu, kita belum mengelompokkan ke dalam gangguan depresi. Jadi ada waktu, ada gejala yang dirasakan, kemudian ada tingkatan. Kita bahas sekarang episode depresi ringan ya. Nah, apa itu episode depresi ringan? Bila ya terjadi sekurang-kurangnya 2 gejala utama, ya, sekurang-kurangnya ada 2 gejala utama, tapi sedih dan murung itu wajib ada. Apakah perasaan sedih atau depresif ditambah kehilangan minat? Boleh. Atau perasaan depresif ditambah mudah lelah juga boleh. Minimal ada 2 gejala utama. Ditambah sekurang-kurangnya 2 dari gejala tambahan. Sekurang-kurangnya 2. Ini boleh dipilih, apakah konsentrasi yang berkurang, apakah hanya harga diri yang berkurang, pokoknya ada 2. Jadi 2 gejala utama ditambah dengan 2 gejala tambahan, itu kita masukkan ke episode depresi ringan. Ya, ingat-ingat ya, 2 gejala utama ditambah 2 gejala tambahan. Nah, ini juga masuk gejala tambahan ya, namun
ya. Kalau dia ringan, tandanya adalah ya tidak boleh ada gejala yang berat dan masih dapat meneruskan pekerjaan dan kegiatan sosial. Jadi orang dengan depresi ringan kadang-kadang dia tidak terlihat, ya. Karena dia kan nggak bisa mengungkapkan ke orang lain. Kalau orang yang pendiam, dia nggak mau curhat, karena apa? Dia masih kerja, dia masih bisa berkegiatan sosial, belum terganggu secara pekerjaan dan kegiatan sosial. Tapi dia sudah punya 2 gejala utama dan 2 gejala tambahan, ya. Nah, sekadang kapan kita katakan orang mengalami episode depresi yang sedang? Nah, bila sedikitnya 2 dari gejala utama tadi dan paling sedikit 3 dari gejala tambahan. Ya, jadi ada tambahan 1 lagi gejala minornya. Nah, dan terjadi paling sedikit 2 minggu serta mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial. Nah, kalau derajat sedang ini sudah mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial. Kadang-kadang dia udah bilang, malas pergi kerja, karena kok pekerjaan ini sulit sekali saya selesaikan. Nah, dia sudah mulai malas ketemu orang, ya, kegiatan-kegiatan sosial, yang biasanya dia rajin pergi pengajian, sekarang jadi nggak mau berangkat pengajian, yang tadinya mau aktivitas-aktivitas di RT, sekarang jadi nggak mau, ya, sudah mulai mengalami kesulitan. Jadi itulah yang kita sebut episode depresi derajat sedang. Nah, bagaimana kita katakan dia episode depresi derajat berat? Kalau 3 dari gejala utama itu semuanya terdapat dan paling sedikit 4 dari gejala tambahan, gejala minor dengan intensitasnya yang lebih berat daripada derajat sedang. Tetap paling sedikit berlangsung 2 minggu atau gejalanya amat berat dengan kejadian yang sangat cepat dan tidak mungkin melakukan pekerjaan dan kegiatan sosial apapun lagi. Nah, biasanya orang itu baru datang meminta pertolongan kalau paling tidak derajatnya sedang. Karena apa? Kalau derajat ringan kan dia masih bisa kerja, kan dia masih bisa berkegiatan sosial. Jadi dia sudah ada keluhan tapi belum nampak oleh orang lain. Jadi keluarganya belum merasakan ada sesuatu yang perlu ditolong. Nah, sekarang karena tema kita adalah depresi pada wanita, tadi itu depresi secara umum ya. Depresi pada wanita itu biasanya wanita yang mengalami depresi itu akan merasa kesepian. Nah, itu ciri-cirinya. Sulit berhubungan dengan orang lain dan memicu keinginan untuk menyakiti diri sendiri, atau yang terkenal sekarang oleh anak-anak remaja, ya, mahasiswa-mahasiswa sering mengeluhkan dia ada keinginan untuk self harm, ya, kadang-kadang menyakiti diri dengan nyilet-nyilet, ya, pakai silet, pakai gunting, benda keras lainnya, kadang-kadang menggigit jari sampai berdarah, mencabut-cabut rambut, ya, kemudian membentur-benturkan kepala. Nah, ini luar biasa ya, keinginan-keinginan untuk menyakiti diri ini. Nah, wanita itu lebih sering mengalami ini dibanding laki-laki apabila dia mengalami depresi. Nah, kenapa wanita lebih rentan mengalami depresi? Nah, ini pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah pertama, dari segi biologis, wanita itu mengalami perubahan hormonal yang rutin dan cepat, ya. Sepanjang bulan itu kita mengalami haid, ya. Terus kalau misalnya sudah berumah tangga, ada kehamilan, ada proses kelahiran, ya, ada proses menopause, ya. Itu yang dialami oleh perempuan sepanjang siklus hidupnya, ya. Karena ada fungsi dari hormon estrogen dan progesteron di sini, ya, walaupun perempuan juga memiliki hormon testosteron seperti laki-laki tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, yang kedua, secara psikologis wanita itu biasanya unik dalam menghadapi masalah, ya. Wanita lebih banyak pertimbangan,
dia memikirkan berbagai kemungkinan dan melibatkan perasaan-perasaan dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Secara sosial budaya, wanita itu ada tuntutan harus lembut, harus peka terhadap orang lain, ya. Yang kadang-kadang tuntutan ini tidak begitu dituntut untuk laki-laki, ya. Kalau laki-laki lembut, orang jadi suka bertanya-tanya. Tapi kalau perempuan orangnya nggak lembut, biasanya suka diprotes seperti itu. Jadi ada sosial budaya yang menuntut wanita itu harus berlemah lembut, peka terhadap orang lain, dan yang terakhir adanya peran ganda. Ini sering menyebabkan wanita menjadi depresi, di mana dia harus menjadi ibu rumah tangga yang baik, ya, dan kadang-kadang wanita juga dituntut untuk bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan, ya. Kadang-kadang tidak dituntut juga, dia lebih ikhlas sendiri karena tadi wanita itu banyak sekali memikirkan berbagai kemungkinan, takut anaknya nggak sekolah tinggi lah, takut nanti cucunya gimana lah. Akhirnya dia melibatkan dirinya di dalam peran bekerja. Depresi pada wanita, ya, penyebabnya itu pertama ketidakstabilan neurokimia otak, ya. Terus tadi juga ini secara biologis, kemudian perubahan keseimbangan hormon, ya, secara biologis juga, di mana haid, kehamilan, persalinan, ada juga masalah tiroid juga mempengaruhi ke mood dan adanya kondisi menopause. Berikutnya ada kecenderungan keluarga, ya. Kalau ada di antara keluarganya yang mengalami depresi, kemudian kecenderungan terjadi kepada anggota keluarga yang lain lebih tinggi dibanding tidak ada orang yang mengalami depresi di keluarganya. Berikut, sering juga penyebabnya adalah kepercayaan diri yang rendah pada wanita dan pengalaman-pengalaman traumatik dari kecil, masa perkembangan, dan pengalaman traumatik pada saat-saat sekarang. Itu juga bisa menyebabkan depresi. Nah, bagaimana ciri-ciri depresi pada wanita? Kalau tadi kita menyampaikan gejala-gejala utama yang harus dipenuhi dalam mengelompokkan sebuah gangguan, ini ciri-ciri yang bisa kita lihat secara kasat mata saja, ya. Secara fisik, ya, didapatkan lelah yang berlebihan. Ada gangguan tidur, ya, bisa tidurnya sedikit, susah tidur, atau tidur yang sangat berlebihan yang kita kenal dengan hipersomnia, inginnya tidur sepanjang hari. Berikutnya, secara fisik ada berat badan yang turun atau berat badan yang naik secara drastis, ya. Dan ada yang kita sebut dengan keluhan-keluhan somatik, ya, keluhan lambung, nyeri lambung, perut terasa kembung, terasa penuh, kemudian lambung terasa terbakar, dada terasa terbakar, kerongkongan terasa panas, ya, kemudian tercekik, seperti itu. Dan keluhan saluran nafas juga, nafas terasa berat, nafas terasa sesak. Kemudian adanya nyeri kepala atau sakit kepala serta nyeri tanpa sebab di banyak bagian tubuh, ya. Kalau orang ya sering mengeluh nyeri yang berpindah-pindah, ya, sudah berobat ke dokter penyakit dalam, sudah berobat ke dokter saraf, sekarang sakit di perut, nantinya sakit punggung, nantinya sakit lutut, nantinya sakit tengkuk, sakit kepala, pindah sakit satu tertangani, pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, mungkin itu bisa, ya, kita cari apakah ini merupakan gejala-gejala fisik dari depresi. Nah, secara psikologis didapatkan adanya kecemasan atau khawatir berlebihan, adanya sulit konsentrasi dan mudah lupa. Mereka sering menyampaikan, kok sekarang naruh apa-apa aja lupa, kok sekarang jadi seperti tell me dok, gitu. Seperti itu, ya, yang sering diungkapkan. Kemudian ada hilang minat terhadap hal-hal yang dulu diminati, ya. Kadang-kadang kulkasnya penuh, dia biasanya suka masak, itu sampai makanan-makanan itu pada nggak tersentuh, ya, nggak dimasak-masak.
sampai kering. Nah, karena dia nggak ada punya minat lagi, ya kan, hobi atau aktivitas yang biasa aja, dalam kondisi biasa dia nggak tersinggung, tapi kalau ini sangat-sangat sensitif. Jadi dia bilang sensitif banget ya, overthinking, mudah tersinggung. Nah, berikutnya sering mengeluh bosan dan suasana hati yang buruk atau sedih serta adanya keinginan bunuh diri. Ini ciri-ciri depresi pada wanita. Nah, sekarang setelah kita tahu apa penyebab, kita tahu kenapa wanita lebih rentan dan bagaimana gejala serta ciri-ciri, maka kita harus tahu bagaimana pencegahan gangguan depresi. Ya. Apa jalan utamanya? Kita berusaha mengatasi stres dengan upaya yang positif. Nah, karena stres itulah yang akan mempermudah orang mengalami depresi. Nah, pemahaman tentang stres ini harus utuh dulu, ya. Stres itu adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun secara psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang itu harus menyesuaikan diri, ya. Anak-anak remaja menghadapi ujian, dia bisa stres. Seorang ibu menghadapi anaknya yang sakit, ya, itu bisa stres. Seorang ayah yang memiliki pekerjaan yang sangat berat, ini juga mungkin bisa memacu stres, ya. Reaksi positif dari stres bisa memotivasi seseorang untuk berusaha. Nah, namun ya reaksi negatif ya yang membuat orang itu merasa hidup ini terlalu berat, kemudian akan menyebabkan adanya keluhan pada seseorang. Nah, jadi ada nggak di antara kita di sini yang tidak pernah mengalami stres? Saya rasa tidak, ya, karena stresor itu ada di sekeliling kita, baik dari dalam diri kita sendiri maupun lingkungan kita. Contoh penyebab stres tadi sudah disampaikan. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami stres? Tadi juga ya disampaikan bahwa ciri-ciri itu dapat kita lihat secara fisik dan secara psikis. Hampir semua gejala-gejala fisik dari stres itu juga menimbulkan gejala-gejala pada gangguan depresi. Ya, reaksi psikisnya juga sama. Tadi sudah disampaikan. Ya, jika stres dibiarkan, maka dapat menjadikan gangguan jiwa dan dapat menimbulkan keluhan fisik. Nih, ciri-ciri orang yang mengalami stres. Ya, atau bahasa kita lebih di-stres. Ya, pertama jantung berdebar-debar, keringat yang berlebih, ya, otot-otot menjadi tegang, sakit kepala, sering sakit perut, sering diare, ya, sering keringat dingin. Nah, kemudian nafsu makan berkurang atau berlebih, ya. Ini juga coba kita lihat ke diri kita punya potensi yang seperti apa kalau mengalami stresor yang berat, ya. Apakah jadi malas makan atau kerjanya ngemil mulu. Nah, karena masing-masing orang punya cara sendiri, ya, dalam reaksinya terhadap stres. Berikutnya, sulit tidur dan tidak bisa tidur nyenyak dan sulit memusatkan perhatian atau sulit konsentrasi. Nah, bagaimana cara kita mengatasi stres? Nah, ini yang penting sekali supaya kita nggak jatuh kepada episode depresi. Pertama, jagalah kesehatan, ya, dengan cara olahraga atau aktivitas fisik teratur. Karena secara teori, ya, olahraga yang teratur, kemudian tidur yang cukup, makan gizi seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu akan memicu hormon endorfin, ya, atau hormon kebahagiaan. Berikutnya, melakukan kegiatan sesuaikan dengan minat dan kemampuan. Jadi kalau jangan ada paksaan-paksaan, ya, jangan ada tuntutan-tuntutan yang di luar minat dan kemampuan kita, ya. Kamu nih harus begini, kamu harus gini dong, karena kamu kan wanita. Nah, ini jangan juga seperti itu, ya. Kalau dia tidak minat, kalau kemampuannya kurang terhadap itu, jangan dipaksakan.
Berikutnya selalu berpikir positif. Nah, berpikir positif ini harus dilatih, nggak bisa serta-merta. Ya, karena ada beberapa